Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran pada pagi ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar anak-anak? Tentunya pada pagi ini kalian sudah sarapan dan sudah membantu ibu pekerjaan di rumah. Baiklah, sebelum pelajaran sholat pada pagi ini kita mulai, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak yang sudah bisa bernyanyi bisa mengikuti Bu Guru. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah yang ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hatilah riang. Kami sembahyanglah 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul dipalu. Dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, nikmat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Anak-anak kalian bisa memahami yang ibu nyanyikan tadi, bahwasanya sembahyang itu merupakan amalan kita yang harus kita lakukan sehari-hari. Di sini pada pagi ini pembelajaran mengenai sholat ini tujuannya yang pertama adalah kalian bisa memahami keutamaan sholat. Yang kedua, kalian bisa memahami ibadah sholat itu, dan pada akhirnya kalian bisa mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan paling inti, kalian bisa memahami sholat ini sehingga kalian bisa bertingkah laku dan berbuat yang baik. Seperti kalian ketahui bahwa sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Ibu pernah bercerita pada kalian bahwasanya nanti pada akhir zaman, ketika dunia ini sudah rusak,
kita sudah dibangkitkan kembali dari alam kubur, yang pertama adalah kita ditanyakan mengenai sholatnya. Barang siapa yang sholatnya itu nanti timbangannya berat, maka nanti akan ikut berat pula amalan-amalan ibadah yang baik. Akan tetapi ketika timbangan sholatnya itu rendah, ringan, maka amalan yang lainnya yang baik itu juga ikut ringan. Jadi sholat ini adalah penentu kalau kita nanti mau masuk ke surga. Karena dengan sholat manusia bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, seperti yang pada sekarang ini dengan musimnya banyaknya virus, sehingga orang konsentrasi untuk bagaimana supaya terhindar dari wabah ini. Akhirnya lengah, dan kelengahan ini dimanfaatkan oleh orang lain, mencuri barang-barang punya orang lain dan lain sebagainya. Ketika kita akan istiqomah sholatnya, maka perbuatan-perbuatan yang curang, perbuatan-perbuatan yang jelek itu bisa kita hindari. Dan yang paling kita nantikan nanti adalah imbalan bagi orang yang sholat itu adalah surga Firdaus. Karena itu anak-anak, kalian mulai sekarang ini jangan sampai meninggalkan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu. Kalau kemarin waktu kita ke sekolah bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur bersama-sama, akan tetapi ketika kita di rumah, maka kita harus mengajak kepada ayah dan ibu dan saudara-saudara untuk sholat berjamaah. Bisa ya kalian lakukan? Coba diajak. Kalau sholat yang wajib sudah kalian laksanakan, nanti bisa ditambah dengan sholat yang sunnah, supaya kita nanti bisa memasuki pada surga Firdaus. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan. Bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana waktunya kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah ditentukan. Karena itu di dalam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai ketentuan ibadah sholat. Seperti pada sabda Rasulullah, ro'aitumuni usolli, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana apa yang aku laksanakan. Maka contoh yang kita lihat adalah Rasulullah dalam melaksanakan sholat. Karena itu sebelum kalian sholat, maka harus dimengerti apa saja yang harus dilakukan. Ketentuan ibadah sholat yang pertama adalah syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat. Jadi syarat ini harus kita penuhi sebelum melakukan sholat. Syarat itu ada 2, ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang bukan Islam maka tidak diwajibkan sholat. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Ini tentunya yang mengalami adalah anak-anak perempuan, orang-orang perempuan. Haid itu adalah setiap bulannya dan nifas itu setelah melahirkan. Jadi kalau perempuan pada setiap bulan datang bulan haid itu tidak diwajibkan sholat dan tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkannya. Begitu pula dengan orang yang
habis melahirkan. Maka selama dia masih nifas, maka tidak diwajibkan sholat dan juga tidak wajib mengganti sholatnya. Yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi yang diwajibkan sholat itu hanyalah orang yang sehat, baik sehat akalnya maupun sehat jasmaninya. Sehat akal berarti dia tidak gila. Yang keempat adalah baligh. Baligh ini adalah usia yang sudah diwajibkan untuk melakukan ajaran agama Islam. Ada usia baligh ini yang laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki nanti kalau sudah mimpi basah, dan yang perempuan ini kalau sudah datang bulan. Dan yang terakhir adalah telah sampai dakwah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya di hutan, tidak tahu apa-apa, tidak pernah mendengar mengenai syiar agama, tidak pernah mendengar mengenai ceramah-ceramah yang diwajibkannya sholat, maka karena dia itu belum tahu apa-apa tentang agama, maka orang tersebut masih belum wajib sholat. Tapi kalau sudah pernah, misalkan dengan ibu bercerita seperti ini, menjelaskan tentang sholat, cara sholat, kalian kan sudah mengetahui, maka kalian diwajibkan sholat. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika tidak dilaksanakan, maka sholat kita tidak sah. Adapun syarat sah sholat itu juga ada 5. Yang pertama adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemarin kalian sudah belajar mengenai wudhu, sudah mengerti bagaimana najis. Yang najis itu ada 3. Kalian masih ingat? Najis itu ada najis mukhafafa, ada najis mutawasito, dan ada najis mugholado. Yang menjadi syarat sah sholat adalah suci badan. Badan kita harus suci. Suci dari apa? Dari najis. Kalau misalkan tangan kita habis pegang najis, habis terkena kotoran, maka harus dibersihkan. Kemudian pakaian jangan sampai karena habis kencing kemudian ada terkena sedikit, maka harus kita cuci. Kita harus mengganti dengan pakaian yang suci. Kemudian tempat, kalau tempat itu tidak suci, ada benda najisnya, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah suci hadas kecil dan hadas besar. Kalian masih ingat ya? Hadas kecil itu contohnya kalau kita buang air kecil, buang air besar, maka harus istinja. Setelah istinja harus berwudu. Hadas besar contohnya kalau nifas yang perempuan, kemudian haid, maka setelah selesai nifasnya, selesai haidnya, maka harus mandi besar supaya suci dari hadas besar. Yang ketiga adalah menutup aurat. Kalian masih ingat? Auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan seluruh anggota badan mulai dari atas rambut sampai kaki yang kelihatan hanyalah muka dan telapak tangan. Itu adalah aurat perempuan. Kalau sampai ketika sholat terbuka auratnya, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Kalian tahu kiblatnya orang Islam di mana? Kiblat orang Islam adalah Ka'bah. Jadi karena kita bangsa Indonesia ada di timurnya Ka'bah, maka kalau ketika kita sholat menghadap ke barat, ke kiblat. Yang terakhir adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. As-sholatu ala waqtiha. Sholat itu harus pada waktunya.
Karena kalau tidak pada waktunya maka sholatnya tidak akan sah. Contohnya, kalau sekarang ini masih pagi, kalian sholat duhur, sholatnya sah apa tidak? Tentulah tidak sah. Pagi kita sholat duha, kemudian ketika sudah masuk waktu sholat, ketika adzan dikumandangkan, maka itulah tandanya sudah masuk waktu sholat. Karena itu sholat itu padat waktunya, sudah ditentukan. Baik sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Barang siapa yang sholatnya di luar waktu itu, maka sholatnya tidak sah. Yang berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang dikerjakan selama kita sholat, ya. Jadi kalau tadi syarat sah, syarat wajib itu dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, tapi kalau rukun sholat dipenuhi ketika melaksanakan sholat. Rukun sholat ini bersifat wajib, jadi harus dilaksanakan. Maka kalau ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidaklah sah. Rukun sholat ini ada 13, mulai dari niat kalian sudah hafal semua. Niat kita baca di dalam hati, niat sholat subuh usolis fardhu subhi rakaataini, dan selanjutnya sampai pada sholat isya. Tentunya kalian sudah hafal semua. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bu, bagaimana Bu kalau kaki saya waktu mau sholat kok sakit, kalau mau berdiri kok tidak bisa? Kalian boleh melakukannya sholat dengan duduk, ya. Itu kalau kalian sakit. Tapi kalau tidak sakit, mampu berdiri tapi digunakan duduk, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir pertama dalam sholat. Setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Yang keenam adalah, yang kelima, rukuk dengan tumak nina. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, surat pendek itu merupakan sunnahnya sholat. Tapi yang menjadi rukun sholat adalah rukuk dengan tumak nina. Rukuk dengan tumak nina kita laksanakan. Tumak nina itu adalah dengan berlahan-lahan, khusyuk. Kemudian iktidal, bangun dari rukuk dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Duduk tasyahud akhir ini kita istilahkan duduknya itu dengan duduk tawarruk. Kemudian membaca bacaan tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian membaca bacaan tasyahud akhir itu adalah atahiyatul mubarakatus sholawatut, sampai selanjutnya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan salam yang kedua adalah sunnah sholat. Yang ke-13 adalah tertib. Tertib itu artinya mulai dari awal sampai akhir itu dilakukan secara urut, tidak dibolak-balik. Jadi mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, sampai membaca salam pertama itu dilakukan secara tertib.
tertib, berurutan, tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau ada yang ketinggalan kemudian kalian kembali lagi, maka sholatnya sudah tidak sah. Jadi rukun sholat ini hukumnya wajib dilakukan selama kita sholat, mulai dari niat sampai pada salat. Mengerti kalian anak-anak ya? Kalian bisa mempraktekkan sholat ini dengan benar. Kalian baca kembali mulai dari awal tadi sampai pada akhir. Kemudian untuk yang batalnya sholat dan yang sunnahnya sholat, kalian baca sendiri di rumah, dipahami sendiri. Nanti ada tanya jawab. Tanya jawab ini juga bisa dilaksanakan lewat WA ya. Kalau apabila yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan tadi, ada yang kurang jelas, kalian tanya lagi lewat WA. Kemudian tugas untuk pelajaran ini, kalian buka buku LKS-nya halaman 49 ya. Saya ulangi lagi, tugasnya halaman 49. Mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan. Mulai dari awal tadi mengenai sholat, ibadah sholat, ketentuan sholat. Sholat itu sangat penting dan sholat itu tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya, walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam perjalanan, dimanapun saja, kapanpun saja, apapun keadaan kita, sholat tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kalian hanya mementingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, apalagi bermain-main itu tidak boleh sampai mengganggu pelaksanaan sholat kalian. Nah, dari sini Ibu akhiri, ajaklah ayah atau ibu untuk sholat berjamaah. Kalian bisa belajar dengan ayah atau ibu bacaan-bacaan yang kurang paham, bacaan-bacaan yang kurang hafal, gerakan-gerakan yang masih kurang betul, kalian belajar dengan ayah dan ibu. Karena selama dalam pembelajaran ini kita masih belum bisa bertatap muka di dalam kelas, kita masih belum bisa bertemu, dan kita masih belum bisa melaksanakan istiqomah kita setiap hari Kamis untuk belajar sholat bersama-sama, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan keadaan musibah dan wabah virus ini oleh Allah cepat diangkat dan kita bisa bertemu kembali di sekolahan yang kita cintai dan kita bisa belajar bersama-sama. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.